Assalamualaikum. Halo teman-teman. Saya Nurlaili Mufidatul Hunafa dengan NIM 21302030 dari Prodi HESA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar filsafat di era Sokrates. Selamat menyaksikan teman-teman. Sejarah singkat mengenai Sokrates. Sokrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Ia lahir di Athena, Yunani. Ayah Sokrates merupakan seorang pembuat patung dari batu yang bernama Sophoroniskos. Sedangkan ibunya bernama Parnarte yang merupakan seorang bidan. Ia adalah generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar Yunani, yakni Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates merupakan guru Plato. Selama hidupnya, Sokrates tak meninggalkan karya berbentuk tulisan. Pengetahuannya mengenai ilmu Sokrates diambil dari tulisan Plato. Selain itu, pemikiran Sokrates juga diketahui dari tulisan-tulisan teman sezamannya dan para pengikutnya. Selanjutnya, yakni tokoh-tokoh filsuf pada masa Sokrates, di antaranya Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sejarah singkat mengenai Plato. Plato merupakan salah satu tokoh filsuf dari Athena. Plato lahir di Athena sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Nama ayahnya Ariston dan juga ibunya Pariktion. Plato merupakan keturunan raja terakhir di Athena yang disenangi oleh rakyat-rakyat Athena. Perkataan dan kebijakannya yang membuat rakyat tersebut sangat nyaman terhadap pemerintahan Crodus, raja terakhir di Athena. Dalam dialog tertulisnya, ia menyampaikan dan memperluas ide dan teknik gurunya Sokrates. Akademi yang ia dirikan adalah universitas pertama di dunia dan di dalamnya dia melatih murid terbesarnya, filsuf yang sama berpengaruhnya yakni Aristoteles. Bagian tentang musik di Republik, Plato menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang ideal, seruling akan dilarang demi kecapi yang lebih bermartabat. Tetapi di ranjang kematiannya, Plato dilaporkan memanggil seorang gadis muda untuk memainkan seruling untuknya, mengetuk ritme dengan jari miliknya sambil menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, sejarah singkat mengenai Aristoteles. Aristoteles lahir di sebuah kota kecil bernama Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Pengasuhan Aristoteles dilakukan oleh keluarganya di Atarneus, Anatolia. Kondisi ini disebabkan ayahnya wafat pada usia muda selama pengadilan di Pella. Kemudian pekerjaan ayahnya sebagai fisikawan. Pada awalnya, Aristoteles merupakan murid dari Plato. Namun, ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles hidup dalam pemerintahan putra dari Filipus II dari Makedonia, Alexander Agung. Pada masa ini, ia menjadi murid dari Plato yang banyak menulis dialog. Aristoteles mengembangkan sistem filsafatnya sendiri pada masa tersebut. Karakteristik pemikiran Sokrates, yakni temanya selalu berhubungan dengan etika. Sokrates berkeyakinan bahwa hidup berkeutamaan merupakan tujuan utama setiap manusia. Ia berpikir tidak mungkin seorang yang hidup bahagia memiliki moralitas yang buruk. Menurutnya, pengetahuan dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Baginya, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Salah satu pemikiran Sokrates yakni
Sebagian pengetahuan bersifat umum dan sebagian juga bersifat khusus. Yang khusus itulah pengetahuan yang kebenarannya relatif. Pemikiran Socrates sebagai pengetahuan bersifat umum dan sebagian bersifat khusus. Yang khusus itulah pengetahuan yang kebenarannya relatif. Contohnya kursi yang ada di dunia ini ada beragam. Misalnya kursi hakim, ada tempat duduk, ada sandaran, kakinya ada 4 dan terbuat dari bahan jati. Kemudian kursi makan, ada tempat duduk dan sandaran, kakinya ada 3 dan terbuat dari rotan. Selanjutnya karakteristik pemikiran Plato. Ditulis dalam dialog yang pertama, yakni seluruh diskursus filosofis Plato dalam dialog-dialognya selalu menampilkan percakapan 2 atau lebih partisipan. Yang kedua, umumnya tema dialog tersebut berkisar pada tema-tema kemanusiaan yang spesifik seperti adil dan kesolehan dan lain-lain. Yang ketiga, seluruhnya ditulis dalam bentuk percakapan sehari-hari yang sering dianggap ngelantur secara filsafat dan tanpa konklusi eksplisit. Salah satu pemikiran Plato, yakni ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Pemikiran Plato mengenai ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Contohnya, ide api dihubungkan dengan ide panas. Jika kulit terkena api, maka dengan otomatis akan berpikir bahwa itu panas. Karakteristik pemikiran Aristoteles, yakni logikanya disebut juga logika modern dan sering disebut logika formal. Dalam metafisios menyebabkan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Salah satu teorinya ialah pendapatnya yang menyatakan bahwa matter sumber substansi sesuatu dan form memberikan pembungkusnya itu bersatu. Aristoteles percaya bahwa adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan menurutnya adalah Tuhan sebagai penyebab gerak dan Tuhan menurutnya berhubungan dengan dirinya sendiri. Salah satu pemikiran Aristoteles yakni ia percaya adanya Tuhan dan dipengaruhi dasar-dasar sains. Sekian penjelasan dari saya mengenai filsafat pada era Socrates. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.